Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga bahagia dan semangat selalu. Pada kesempatan kali ini kita memasuki tema baru, yakni Pancasila sebagai ideologi negara. Di sini kita akan menelaah secara bahasa dan secara istilah terkait dengan istilah ideologi. Ideologi sendiri berasal dari dua kata, idea dan logos, dalam bahasa Yunani, yang berarti idea gagasan dan logos adalah ilmu. Menurut Antoine de Tracy, yang merupakan pelopor munculnya ideologi ini, diartikan sebagai pikiran manusia yang menunjukkan jalan menuju kebenaran dalam upaya meraih masa depan. Nah, kemudian menurut Descartes, ideologi itu dapat diartikan sebagai inti dari semua pikiran manusia. Sementara menurut Karl Marx, ideologi itu pandangan hidup yang ditujukan untuk kepentingan golongan atau kelas sosial tertentu. Yang berikutnya menurut Kailan, ideologi dapat diartikan sebagai kumpulan gagasan, ide yang secara sistematis dan menyeluruh untuk mengatur tingkah laku kelompok. Ini berkaitan dengan berbagai bidang, diantaranya adalah bidang politik, sosial, kebudayaan, dan keagamaan. Berikutnya, ideologi menurut Notonegoro itu dianggap sebagai asas kerohanian. Nah, di sini dibutuhkan pengorbanan dan effort atau usaha untuk melestarikannya bagi generasi selanjutnya. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwasanya ideologi itu adalah ilmu yang membahas tentang idea atau ide gagasan yang tujuannya adalah mengembangkan atau mengatur sekelompok manusia yang ada di dalamnya demi mencapai tujuan tertentu. Atau secara simpel, di sini Pancasila sebagai ideologi negara dapat diartikan sebagai cita-cita negara yang menjadi dasar bagi sistem kenegaraan. Nah, jadi ideologi secara simpelnya itu dapat dipahami sebagai cita-cita. Nah, jadi ideologi Pancasila sebagai ideologi negara dapat diartikan sebagai Pancasila merupakan cita-cita negara yang menjadi dasar bagi keseluruhan sistem negara dan bangsa. Begitu ya. Nah, berikutnya tipe ideologi. Nah, tipe ideologi ada ideologi terbuka dan tertutup. Nah, di sini ideologi terbuka kalian dapat menyimak ciri-cirinya atau karakteristiknya, yaitu bersifat dinamis dalam artian sesuai dengan perkembangan zaman, kemudian mengandung nilai dasar, instrumen dan praktis, digali dari kekayaan rohani, merupakan hasil konsensus atau kesepakatan. Berikutnya menangkal hambatan yang mengancam integrasi dan berisi orientasi dasar. Berikutnya ideologi tertutup, ini milik segelintir orang, bersifat dogmatis dalam arti memberikan dogma. Dogma itu maksudnya adalah doktrin. Berikutnya dipaksakan, dalam pelaksanaannya dipaksakan, menolak pandangan baru dan tidak mengakui hak individu. Nah, tipe ideologi dua ini, manakah yang termasuk dalam ideologi Pancasila? Tentu saja adalah ideologi terbuka. Berikutnya kita masuk pada dimensi sifat ideologi. Di sini ada 4. Nah, keempat ideologi ini merupakan sifat dari ideologi terbuka yang merupakan ideologi yang dipegang oleh Pancasila. Nah, dimensinya apa saja? Yang pertama adalah dimensi realitas atau ruang lingkup realitas. Jadi, ideologi Pancasila yang terbuka, ini berdasarkan nilai yang hidup di masyarakat pada saat ideologi tersebut lahir. Nah, ini realitas yang ada itu bagaimana merujuk pada
dimensi historis atau sejarah. Jadi merunut pada sejarahnya itu bagaimana Pancasila kan lahir dari nilai yang hidup di masyarakat pada masa itu. Kemudian ada ruang lingkup idealisme. Nah, jadi Pancasila sebagai ideologi terbuka itu mengandung cita-cita, ya, cita-cita yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia itu apa? Berikutnya ada dimensi fleksibilitas atau dimensi yang bersifat fleksibel, ya, mengikuti tuntutan zaman, namun dengan tetap mempertahankan relevansinya dari masa ke masa. Yang berikutnya dimensi Pancasila itu bersifat normatif. Nah, untuk yang terakhir ini khusus untuk dimensi Pancasila, normatif dalam arti dijabarkan dalam sistem norma. Jadi tidak bisa Pancasila hanya dijadikan dasar tanpa dijabarkan lebih jauh lagi. Berikutnya fungsi ideologi. Nah, fungsi ideologi ini ada fungsi dasar dan fungsi umum. Fungsi dasar itu adalah sebagai tujuan yang hendak dicapai bersama. Kemudian fungsi ideologi yang kedua adalah sebagai pemersatu masyarakat, ya, untuk mencegah konflik. Sementara fungsi umum di sini ada banyak, ya, yaitu sebagai struktur kognitif, ya, atau struktur pemikiran, sebagai orientasi dasar atau tujuan dasar sebuah negara, ya, menjadi norma atau aturan yang menjadi pedoman, sebagai menentukan identitas, ya, sebagai kekuasaan, dan sebagai pendidikan bagi individu ataupun masyarakat untuk mencapai tujuan, ya, namun tetap menggunakan atau melakukan segala hal sesuai dengan tingkah laku, ya, berdasarkan norma dan nilai yang berlaku di masyarakat. Yang berikutnya realitas ideologi Pancasila. Nah, berkaitan dengan ideologi Pancasila yang kita anggap sebagai suatu hal yang barangkali menjadi cita-cita yang luhur, ya, cita-cita yang tidak bisa diubah, ya, dalam arti tidak bisa diubah oleh segelintir orang. Namun pada realitanya, pada kenyataannya yang terjadi di Indonesia, nah, ini Indonesia dalam satu masa ke masa itu mengalami pergeseran. Nah, pada dasarnya memang Pancasila ini diangkat dari adat istiadat bangsa, ya, yang juga sangat memperhatikan cita-cita suatu bangsa. Namun dalam perkembangannya Pancasila ini dibuat sesuai dengan kepentingan penguasa. Nah, ini malah justru yang semula terbuka menjadi tertutup, gitu kan, untuk melanggengkan kekuasaannya. Nah, ini terjadi pada masa Orde Baru, ya, atau masa Orba. Pancasila digunakan sebagai satu-satunya asas dogmatis, ya, yang bersifat mengikat, yang berisi doktrin yang harus dijalankan. Nah, maka pada akhirnya Pancasila bukan terbuka lagi, namun lebih bersifat tertutup dan subjektif. Sehingga pada masa ini masyarakat banyak yang enggan, ya, untuk mengagungkan nilai-nilai Pancasila dalam kesehariannya. Ya, karena memang tadi, ya, dalam operasionalnya bersifat tertutup dan dogmatis, ya, tidak disesuaikan dengan kondisi yang ada, namun dimonopoli oleh pemerintahan pada masa itu. Ya, jadi harus stuck sesuai dengan aturan Pancasila, tidak boleh ada perkembangan baru yang ada, itu tidak boleh. Nah, ini kalian nanti bisa melihat lebih jauh terkait dengan sejarah Orde Baru. Nah, urgensi Pancasila sebagai ideologi itu apa? Nah, yang pertama adalah Indonesia ini terkenal sebagai negara yang plural, ya, banyak agama, banyak suku, kemudian juga banyak ras, ya. Bukan banyak ras, oke, mohon maaf, yaitu banyak agama, banyak suku, banyak kebudayaan. Nah, di sini ideologi Pancasila, ya, cita-cita yang terkandung dalam Pancasila itu harus dapat menyatukan, ya, sehingga perbedaan tersebut nantinya bukan mengancam, malah justru menjadi sebuah
kekuatan. Nah, berikutnya urgensi yang kedua. Nah, kalian dapat merasakan di era modern ini banyak perubahan-perubahan yang terjadi akibat pengaruh asing. Misalkan, perubahan apa saja yang terjadi? Ada perubahan gaya hidup, kemudian juga perubahan terhadap pandangan terkait dengan Pancasila. Jadi istilahnya apa ya? Cenderung abailah terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Maka di sini ya, urgensi Pancasila sebagai ideologi adalah harus bisa menjadi pedoman bagi masyarakat, sehingga nantinya masyarakat yang saat ini sedang dalam masa perubahan-perubahan ini tidak terombang-ambing tanpa tujuan. Nah, ini adalah urgensi dari Pancasila sebagai ideologi. Di sini bibliografinya, nanti barangkali bisa kalian pelajari lebih jauh. Oke, jadi secara umum dapat kita simpulkan Pancasila sebagai ideologi negara itu merupakan cita-cita ya bagi sebuah negara yang memiliki sistem tertentu yang dapat diikuti oleh masyarakat. Dan ideologi yang dianut oleh Pancasila, yang dianut oleh bangsa Indonesia, khususnya Pancasila, itu lebih bersifat terbuka. Ya, terbuka dalam arti bersifat dinamis sesuai dengan perkembangan zaman, kemudian juga aktual. Dan yang pasti tidak menutup kemungkinan untuk disesuaikan dengan realitas yang ada ya. Namun meskipun terbuka, hal ini tentu saja ada batasan, di mana keterbukaan terhadap budaya-budaya yang masuk itu tetap harus disesuaikan atau dicocokkan dengan dasar Pancasila itu sendiri ya, di mana harus sesuai dengan ketuhanan sampai dengan yang keadilan sosial. Dan yang terakhir tadi adalah tentang urgensi. Jadi Pancasila sebagai ideologi atau cita-cita ini sangat penting sebagai upaya pemersatu bangsa yang plural ini, dan juga sebagai benteng ya bagi masyarakat yang cenderung berubah gaya hidupnya, berubah pandangannya yang mungkin pada saat ini jauh dari nilai-nilai Pancasila. Nah, disinilah letak Pancasila sebagai ideologi untuk menjadi pedoman dan nantinya menjadikan masyarakat memiliki tujuan hidup yang jelas. Oke, saya rasa itu. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.